saya hormati, sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Karena biasanya kalau orang tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang tentunya banyak dibuang. Jadi kalau nama saya itu Ma'mun Jawawi, Ma'mun Jawawi. Latar belakang saya, insya Allah saya dulu dari 2001-2005 tepatnya itu yang mendirikan SMP Bagus di Bogor Selatan. Kemudian ikut menginisiasi SMK Citra Pariwisata Pak Antis. Dan saya mengajar selama kurang lebih 15 tahun. Dan geus bosen guru maka kadinya lumpat nah gitunya kuring bosen. Jadi KPUI Bondongan ya, alhamdulillah bisa ngajar di SMP, di Sanawiyah, bahkan terakhir sebagai ketua pendidikan Majelis Pendidikan PUI Kota Bogor pada saat itu sampai 2017. Di 2017 sampai saat ini alhamdulillah kuring ngurung bae di kamar, di imah teu ka mana-mana. Jadi geus pensiun, tapi pensiunna tanpa gaji. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Kita rada agak santai aja Bu ya. Sebab kuring rada bingung teh ieu. Kudu ngomong naon sebenarnya teh kitu nya. Sebab ya KBG ya Allah ya, ini sangat luar biasa, ini orang-orang yang luar biasa ini ya, ibu-ibunya ya, bapak-bapaknya juga ya, akang-akang. Alhamdulillah. Jadi lamun kuring ngomong ya rada bingung, makanya kuring rek wakcak nya. Pilih omongan-omongan sim kuring ya, kata-kata saya yang kurang berkenan nanti insya Allah saya dikasih masukan saja ya, dikasih masukan saja. Insya Allah ya, dan kita akan sharing ya tentunya, karena kalau tolab ilmu itu saya lebih santainya sharing kita ya, sharing saling saling memberi dan saling menerima. Nah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, tentu kita sudah tahu bahwa profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Yang mengangkat guru pada hakikatnya bukan manusia, pada hakikatnya bukan siapa-siapa, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di satu sisi kita harus bangga menerima amanah sebagai guru, sebagai pendidik, dan juga sebagai pengajar. Jadi ada pendidik, ada pengajar. Kalau pengajar itu kita hanya mentransfer ilmu ke jamaah atau ke siswa. Urusan siswa mau bisa, mau hafal, mau tidak, mau paham juga, yang penting tugas sudah selesai. Itu namanya mengajar, mentransfer ilmu namanya, mengajar. Tapi kalau mendidik itu, nah itu lebih tinggi daripada mengajar. Sebab kalau mendidik itu sifatnya mengarahkan. Nah, kita sebagai pendidik dan sebagai pengajar, dan ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri lebih, kalau ada halakoh, ada satu halakoh di Masjid Nabawi, yang satunya halakoh dzikir, yang satunya halakoh ilmu, maka Nabi Muhammad itu lebih memilih bergabung dengan orang yang menuntut ilmu. Itu saking hebatnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ayatnya tentu kita sudah hafal semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama. Nah, ini tentang kita sebagai profesi yang sangat istimewa, yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini amanah dari Allah yang harus kita jalankan, harus kita emban. Cuma permasalahannya ketika kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, maka bukan hanya kita mendidik, mengajar kepada jamaah, kepada murid dan seterusnya,
akan tetapi kita pun punya kewajiban yang melekat pada diri masing-masing. Apa diantaranya? Ini insya Allah saya akan disesuaikan dengan permintaan Kang Mufti kemarin. Jadi adabul muta'alim, adabul muta'alim. Pertama-tama Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU itu beliau mengarang yaitu adabul muta'alim, dan sampai sekarang kitabnya dikaji di mana-mana, di setiap pesantren. Karena pentingnya seorang pendidik, pentingnya seorang guru, seorang ustadz, seorang tokoh di masyarakat, tokoh agama. Imam Ahmad bin Hambal belajar ilmu adab itu 30 tahun. 30 tahun belajar ilmu adab. Sementara belajar ilmu yang lain cukup 20 tahun. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kita sebagai generasi berikutnya, penerusnya, maka tentu karena ada kalimat begini, ilmu itu adanya di atas adab. Dan siapapun adab ini harus bisa merengkuh kepada siapapun, kepada murid, kepada guru, kepada pimpinan-pimpinan yang lain. Tanpa adab maka ilmu itu akan kering. Jadi al-adabu fauqal ilm. Adab itu ada di atas ilmu. Nah, apa itu adab? Adab itu kesopanan, tata krama, ramah tamah. Saya pernah baca kitab, salah satu kitab namanya Kitab Ta'lim Muta'alim. Syekh Jarruji mengatakan di dalam kitabnya, ketika beliau dalam iktidarnya itu, saya mengarang kitab ini adalah lebih ke adab dan bukan masalah hukum, kata dia. Nah, ada adab guru kepada murid, ada adab murid kepada guru, ada adab orang tua kepada anak, dan sebaliknya. Nah, ini semuanya. Pemerintah ada adabnya terhadap masyarakatnya. Demikian masyarakat juga ada adabnya kepada pemerintah atau kepada penguasa. Dan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa kita mau memulai dari diri kita sendiri menerapkan adab ini, susah orang lain akan mengikuti. Gimana caranya? Dalam salah satu saya dikatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Jadi ada 3M. Satu, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil. Jadi mulai dari diri sendiri, ibda binafsik, mulai dari hari ini, jangan nunggu besok. Saya pokoknya mah rek tata krama, rek beradab, saya berhalap pokoknya mah kepen nungguan lamun saya ngesrada kolot saeutik. Nggak bisa, harus dimulai dari hari ini dan harus dimulai dari yang kecil. Kalau misalkan ada susunan ada misalkan 10, wah saya nggak bisa 10, bisanya satu aja dulu. Nanti 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka saya akan fokuskan masalah ini atau tema ini saya ambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Nama kitabnya adalah Kitab di Ihya, ya, di Ihya Ulumuddin juga ada, ya. Nah, kita sebagai pendidik, punten sarebu punten. Jadi abdi lain ngajar ka bapak jeung ka ibunya, termasuk kuring ya, sebab kuring ge guru gitu nya. Kuring ge guru, kuring ge di pesantren ya. Alhamdulillah. Cuma kalau dulu saya sekolah
di sekolah. Kalau sekarang saya fokuskan di pesantren gitu ya. Kalau sekarang, jadi menurut Imam Ghazali, adab guru itu berjumlah ada 11 ya. Adab menjadi guru ada 11. Yang pertama adalah kata Imam Ghazali, luzumul ilmi. Seorang pendidik, seorang guru itu tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mengaji, bertanya kepada siapapun. Yang namanya guru itu dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, kalau yang namanya belajar itu Pak bukan begini, kita habis ngaji misalkan pulang dari sekolah malam, kemudian bari ngopi misalkan, baca buku. Nah, itu mah bukan belajar Pak namanya. Itu mah mutolaah namanya. Mentelaah. Kalau belajar itu harus ada guru atau harus ada pembimbing. Itu namanya belajar. Kalau kita sendiri hanya dengan buku atau kita di Google misalkan, itu namanya bukan belajar tapi mutolaah atau mentelaah. Nah, yang dikatakan guru kata Imam Ghazali, la yazalul alim muta'alim. Yang dikatakan guru, yang dikatakan mu'alim itu dia yang tidak pernah berhenti belajar. Maka ada salah satu ungkapan yang saya kalau dulu hafal betul itu. Kiai Haji Bisri Mustafa pernah mengatakan begini, itu sebagai support kepada para pembimbing, para mualim, para guru. Seseorang itu akan dikatakan pandai selama dia masih mau belajar, dan dia baru akan dikatakan seorang yang bodoh apabila dia berhenti belajar. Karena memang di dalam Islam belajar itu tidak ada batasnya. Batasnya apa? Belajar itu dalam Islam, batas akhir kita belajar dalam Islam itu ketika di gang ada bendera berwarna kuning. Kalau kita sudah dinyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai kita belajar di situ. Dan baru kita akan merasakan nikmatnya hasil dari belajar ketika kita hidup. Dan alhamdulillah kita dulu belajar sekolah sampai kuliah, ada yang di kuliah sampai pesantren dan sebagainya, dan kita terasa Pak. Terasa kita, jangan pun di dalam kubur di akhirat, sekarang kita sudah bisa menikmati hasil dari karya kita. Maka saya dulu sering mengatakan begini, berpikir di waktu pagi, bekerja di waktu siang, makan di waktu sore, tidur di waktu malam. Artinya apa Bu? Berpikir di waktu pagi, bekerja di waktu siang, sore makan di waktu sore, tidur di waktu malam. Naon eta artina? Atuh heueuh ti we hesma ti penting nya. Artinya apa? Berpikir di waktu pagi, sejak kecil kita belajar, dan alhamdulillah kita bisa menikmati sekarang. Yang di jurusan IPS kita bisa mengajar IPS, yang di jurusan matematik kita bisa mengajar, bisa menularkan ilmu matematik. Berpikir karena hasil dari dulu sejak kecil kita berpikir, dan sekarang kita bekerja, berkarya. Makan di waktu sore. Nah, kita sekarang nih alhamdulillah bisa dinikmati hasil karya kita. Dan ketika kita meninggal, kita akan meninggalkan jejak-jejak, kita akan meninggalkan bekas-bekas yang kita pernah kerjakan di dunia. Dan itu yang disebut dengan amal, yang disebut dengan amal soleh. Ibu bapak, ketika mengajar tiap hari, jangan disangka kita tidak punya pahala. Kita setiap tetesan keringat yang keluar, pergi mengajar satu langkah,
tulisan demi tulisan akan diperhitungkan oleh Allah, dan pahalanya bukan hanya buat kita tetapi buat orang tua kita. Itu yang dinamakan amal soleh. Karena yang dinamakan amal soleh bukan hanya kita melulu mendoakan kepada orang tua, bukan berdoa secara khusus maksudnya. Setiap perilaku kita yang baik itu namanya doa dan akan menjadi sebuah pahala bagi orang tua kita. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa kata Imam Ghazali? Ya, kata Imam Ghazali, adab seorang pembimbing, seorang guru itu adalah wal amalu bil ilmi. Wal amalu bil ilmi ini bertindak atas dasar ilmu. Bukan hanya kita dalam beribadah saja, dalam hal apapun kita bekerja harus harus berdasarkan ilmu. Sebab lamun urang ngalakukeun hiji perkara tanpa ilmu sia-sia. Jangan pun kita beribadah, jangan pun kita mendidik, di rumah tangga kita masing-masing itu ada ilmunya. Ya. Ibu sok masak tara Bu? Masaknya saya nu masakna orang Padang kadang-kadangnya. Orang Padang atau orang itu orang Jawa punya di waragnya. Nah, itu perlu ilmu itu, ya. Perlu ilmu. Maka benar kata Rasulullah SAW, orang baraman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka jelas dia harus berpegang pada ilmu, artinya memiliki ilmu. Barang siapa orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus berlandaskan ilmu. Orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka terletak pada ilmu yang dia miliki. Semakin dia tidak punya ilmu, apapun yang dia kerjakan maka tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Ketika dia melakukan sesuatu sekecil apapun asal didasarkan dengan ilmu, maka kebahagiaan itu akan diraih. Semakin tinggi ilmu, maka kebahagiaan, kesuksesan akan semakin kita raih. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari aja kan kita mengalami ya. Kalau dulu kalau menjadi guru itu cukup ijazah SMA, betul kan ya? Cukup kan? Sekarang bisa nggak? Sekarang kayaknya nggak bisa ya, karena ada undang-undang ya. Jadi kalau mengajar itu minimal S1 dan seterusnya ya. Itu yang jadi alhamdulillah kita berlandaskan dan harus sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi ulah pacorok ya. Sebab naon? Kalau kita melakukan satu tugas, satu pekerjaan, ilmunya kita tidak kuasai, maka hancur Pak. Kullu ya'malu ala syakilati ya. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang menyerahkan satu pekerjaan kepada bin ghairi ahli pantadi desa, hancur Pak. Guru IPS ngajar, misalkan ngajar olahraga, ngajar renang ya, tidak ada basic di situ ya. Jadi kayak budaknya renangna kumaha tanya atau sebaliknya. Jadi berlandaskan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali apa? Yaitu wadawamul wikor ya. Adab gitu ya. Itu senantiasa bersikap apa? Bersikap tenang ya. Bersikap tenang dalam segala hal ya. Yang kadang-kadang pan memang nagenya lamun urang kurang eta apa? Bu nya eta budak teh pan macam-macam di sakola teh nya, barudak teh anu heureuyna keterlaluan bae aya kitu nya. Tah eta teh itu ujian bagi kita, maka kita menghadapi mereka, menghadapi siapapun, maka pastikan jangan terpancing emosi, tapi harus dengan tenang, dengan nyantai ya, dalam menghadapi setiap persoalan apapun. Ya. Sedangkan ayeuna teh paker zaman emosi ayeuna teh ya. Lagi waktu-waktunya sekarang emosi. Ya.
Nah, kita harus bisa memanage ya emosional kita. Agar apa? Agar yang kita hasilkan maksimal dan sesuai yang diharapkan. Sebab tidak ada satu perkara yang jika diselesaikan dengan emosi akan membawakan hasil yang manfaat. Tidak ada. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali, wa man'ul mutakabiri wa tarkud da'a. Kata Imam Ghazali, adab menjadi guru itu tidak takabur. Tidak takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang. Nah, ini hindari ya, pedah orang guru, misalkan saya sebagai guru, mana yang murid, maka mana harus ada, nggak bisa begitu ya. Tetap kita harus menunjukkan sifat tawadu kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh kita, tauladan kita kepada siapapun, kepada lawan, kepada kawan, kepada orang tua, kepada anak-anak, bersikap tawadu. Sebab ini yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sifat takabur ini dimiliki oleh umat Islam, terlebih-lebih oleh para murabbi, oleh para pembimbing. Apa itu sombong? Sombong itu melihat orang lain itu selalu kecil, melihat orang lain itu selalu gagal, melihat orang lain itu selalu lemah, selalu hina. Dia seakan-akan ada di puncak gunung. Nah, itu orang yang sombong begitu, Pak. Orang yang sombong itu bagaikan dia ada di puncak gunung, melihat kepada yang di bawah itu kecil. Tapi sebetulnya orang yang di bawah pun melihatnya itu kecil. Jadi hakikat sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, selalu menentang kebenaran dan selalu merendahkan orang lain. Maka kata Imam Ghazali, pantangan bagi seorang murabbi adalah jangan bersifat takabur, baik dalam memerintah atau mengarahkan ya. Saya dulu ada teman dulu guru itu agak temperamen ya, lamun nitah ka budak teh pan aduh geus ditana ge jaba tangan, jaba mulut sudah kasar. Anak orang lain dipanggil dengan panggilan-panggilan orang-orang hutan gitu ya. Aduh, kata saya ini harus di training ini, guru semacam ini. Nah, kemudian apalagi? Yang kelima, waribku bil muta'allim, bersikap lemah lembut terhadap murid. Saya lemah lembut ya. Makanya dulu saya ketika di pesantren sama guru belum pernah guru itu memanggil nama ya, diusapan ya. Ku guru tadi kasep-kasep ya, padahal kos kieu bentukna, tapi ku guru disebut kasep kuring teh. Ku guru tadi disebut bagur, disebut pinter ya. Padahal beletna ge naudzubillah min dzalik gitu nya, kuring teh kitu nya. Gitu. Kuring teh pangbeletna Bu. Kuring teh baheula di pesantren, di sekolah kuring teh pangbeletna. Tapi kuring ayeuna pang kiaina, kuring ayeuna pang pinterna. Nu paling terbaheula kamarana Bu ayeuna teh kitu nya. Nah, sebabna ada satu keberkahan dari guru dan alhamdulillah kuring selalu nurut ke gurunya. Nah, kemudian apa? Yang keenam, yang keenam adalah wata'ani bil mutajribi, tidak membanggakan diri ya. Kepada siapapun, pantang kita membanggakan diri, membusungkan dada ya. Itu pantangan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian yang ketujuh wasilahu masalah ya. Mengajukan apa pertanyaan yang bisa dipahami kepada siapapun. Dalam hal ini kalau kita mengajar budak mah ulah sok dibebani ku pertanyaan-pertanyaan anu memang teu mampu ngajawab. Harus disesuaikan dengan kondisi, harus disesuaikan dengan apa? IQ murid. Karena murid dari sekian banyak itu beda-beda penangkapannya, IQ-nya itu beda-beda. Budak teh pan mun aya anu ieu nya anu cerdas budak teh. Aya anu setengah cerdas, aya anu memang al-balid, anu bebel budak teh. Dan itu tantangan buat kita. Ya, bebel hiji tambah hiji sabaraha 5. Kan itu kacida gitu ya. Nah, kita itu tantangan buat kita. Maka kita
Pertama, harus memberikan pertanyaan yang sekira-kira dia dapat menjawab. Kalau seorang murabi, seorang guru memberikan pertanyaan kepada seorang murid yang dia tidak mampu untuk menjawab, itu sama saja dengan kita menyuruh kakek-kakek umur 100 tahun tapi dititah manggul semen 200 sak. Tidak akan mampu dia. Dan demikian juga ketika kita ada misalkan seorang anak didik yang melampaui, jangan memberikan sanksi yang tidak bermanfaat. Satu, dua, jangan memberikan sanksi yang berlebihan. Seperti kasus kemarin kan di TV ada kan beritanya tuh, beberapa siswa lambat 3 menit saja ku guruna teh dititah nulis 5 jam. Lambat 3 menit dititah nulis ku guruna, sangsina dititah nulis 5 jam. Kumaha eta budak lamun lambat 15 menit. Kan itu berlebihan itu ya. Berlebihan. Kemudian apa? Watarkut taklifi, menghindari sikap yang tidak wajar, berlebihan itu. Nah, itu diantara pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir apa? Kata Imam Ghazali, seorang murabi itu harus banyak mendengar. Harus banyak mendengar. Mendengar apa? Mendengar keluhan, mendengar cerita, ya, mendengarkan perkataan-perkataan orang lain, ya. Dan direspon, diakomodatif, kemudian disimpulkan. Ya, ulah murid nanya kurang, mana nanya baik, ulahnya gitu. Nah, jadi kita harus akomodatif, ya. Jadi dalam bahasa agama itu disebut dengan apa? Dengan tablik aspiratif namanya, ya. Aspiratif, kumpulkan. Ya, itulah jamaah sekalian pesan-pesan dari Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ini sebagai sebagai prem buat kita. Syukur kalau kita sudah melaksanakan seperti yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali. Syukur-syukur insya Allah. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, ada waktu 10 menit, silakan. Mungkin Bapak Ibu apabila ada yang dipertanyakan, langsung pertanyaan kepada Pak Kiai. Kalau mungkin dari saya Pak Kiai, ini sebuah keresahan saya pribadi. Kalau misalkan dalam Islam itu sendiri kan kita diajarkan ketika kita anak berusia 7 tahun maka diajarkan ilmu tentang cara beribadah. Masih dalam tahap untuk diperintah. Setelah 10 tahun kalau misalkan tidak mau sholat saja, maka diperbolehkan untuk memberikan satu peringatan dengan cara fisik, akan tetapi dengan cara tidak melukai. Melihat dengan fenomena saat ini, mungkin anak-anak banyak yang luar biasa. Di satu sisi ada yang mengatasnamakan sekolah ramah anak. Jadi tidak ada tuh hukuman fisik, tidak ada tuh kekerasan terhadap anak. Akan tetapi di sisi lain, Islam pun memberikan satu kewenangan kepada seseorang atau kepada orang tua untuk satu mengajarkan kedisiplinan tentang terutama ibadah dengan cara fisik, dengan cara tidak melukai. Lantas ketika kita menjadi seorang guru, ada anak yang mungkin luar biasa untuk dalam hal kedisiplinan, dalam hal ibadahnya luar biasa. Melihat fenomena yang saat ini mungkin
mungkin ada batasan yang harus kita jaga, dan melihat gimana sudut pandang Islam solusi untuk seperti itu di era saat ini Pak Kiai. Jadi ada anak yang saya bisa nih luar biasa, bikin kelas sholat luar biasa itu kira malah dengan hal yang lain disiplinnya luar biasa. Solusi dalam hal seperti ini di kacamata Islam mungkin bagaimana Pak Kiai? Baik, tapi mungkin kalau saya salah ya mohon dikoreksi ya. Jadi memang betul di dalam kacamata fikih juga, jika seorang anak usia 10 tahun belum sholat, tidak mau sholat, maka kewajiban orang tua itu sampai apa? Dipukul. Tetapi mukul di sini tidak sampai melukai, karena batas ukurannya itu pernah saya praktekkan sama guru saya di Banten ketika ingin mensosialisasikan pukulan terhadap anak. Jadi cukup anak itu naon ngaranna teh dicepret, bahasa Indonesia naonnya dicepret, diselpet oh diselpet gitu deh. Pokoknya dicepret ya, dicepret. Tapi itu dengan apa? Dengan lidi. Lidinya tidak banyak, cuma 1 lidinya atau 2 lah lidinya. Kira-kira kalau lamun budak bitisna, tapi bitisna ya, bukan wajah, bukan apa-apa, tapi betis. Ya. Dan itu pada dasarnya kewajiban orang tua. Tetapi cara memukulnya tidak seperti memukul lain seperti hansip pukulan bangsat lain ya, sampai digebugan dibawa ke nawi lain. Cukup dengan ini, dengan lidi saja. Kira-kira lamun lidi mah da moal tak ieu moal gitu nya. Moal. Apa tujuannya? Kenapa itu di dalam kitab Fathul Muin itu sampai, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah, harus dipukul tapi tidak sampai melukai, tidak sampai mengeluarkan darah. Yang pertama adalah karena secara psikologis anak itu diperingatkan seperti itu, dia akan akan merasa jera, sehingga dia ketika apa yang diperintahkan dilakukan itu. Nah itu yang pertama. Sekarang permasalahannya kan sekarang ada perlindungan anak itu apa namanya? Nah itu ada undang-undang itu, makanya termasuk kuring ke was-was. Sebenarnya kuring baheula di pasantren di Banten salah ngucapkeun si huruf sod, naon coba asbak ku guru dikana beungeut, ditimpu kuring teh, ditimpu. Lamun ayeuna etanya ku guru di kitu, oh beak guru di penjara kabeh eta. Karena ada itunya, ada undang-undang itu. Nah apa jalan keluarnya kalau kita memang anak ini, dan kita memang harus ini, jadi jangan dipukul rata. Memang kita harus bisa mengobservasi anak itu mana anu keterlaluan, jadi ambil saja 1. Dan kalau mau diterapkan, karena ini menyangkut kita was-was tadi, kekhawatiran tadi, soksin asup karena pasal penganiayaan dan seterusnya ya, penganiayaan, maka ketika ingin menerapkan aturan ini, wajib hukumnya kita bersepakat dengan orang tua siswa ya. Dan kita kasih tahu kalau anak ibu begini-begini, maka hukumannya seperti bagaimana. Ibu-ibu ini bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa masuk apa enggak, nah, gitu kan. Nah kalau dia sudah sepakat baru tanda tangani ya, baru tanda tangani seperti yang sudah disepakati. Nah ketika kita dalam prakteknya, misalkan ada kejadian ya, budak di sekolah misalkan terus sholat sebarang kali kurang misalkan dipukul ieuna, terus laporan ya, laporan pan orang gampang laporan. Begitu ternyata si orang tua nanti ngelaporkan orang misalkan ke kepolisian dengan apa, pasal tindak kekerasan anak di bawah umur misalkan, maka orang tinggal ngasongkeun we kesepakatan kita nih, kami sudah mengadakan MOU dengan orang tua, kami akan menerapkan
hukuman seperti ini. Itu asal tadi itu ya. Jadi tidak sampai melukai, dan objeknya pun harus disebutkan di dalam itu. Dan itu saya terapkan di pesantren saya di Taman Sari, diterapkan. Maka alhamdulillah aman-aman saja. Padahal saya keras gitu kan. Tapi karena sudah ada kesepakatan dan sudah ada ijab kabul antara orang tua dengan guru, maka ketika murid melanggar, ini hukumannya. Dan hukumannya pun rasional hukumannya, ya, bukan irasional tapi rasional hukumannya, disesuaikan. Itu mungkin sebagai gambaran saja gitu ya, yang bisa disampaikan mungkin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Tidak, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul jam 1:05, jadi ada 2 menit lagi. Terakhirnya kita kajian hari ini, mudah-mudahan apa yang telah diberikan tentang ilmu tentang adabul mu'allim, ta'alim, mudah-mudahan menjadikan satu keberkahan buat kita, jadi nambah-nambah ilmu buat kita, dan tentu mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan. Mungkin dari selanjutnya nanti kita doa mungkin dari bagian sekarang untuk majlis ini. Nanti tapi untuk ibu-ibu, bapak-bapak nanti mungkin tidak diharapkan tidak untuk meninggalkan tempat dulu, nanti akan ada arahan dari Ibu Ima. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa. Salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah wa biladil ma'atihil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladzi satartahu ala katsirin min khalqika wa akramta bihi katsiran min ibadika ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al Mustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.